Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang hasil laporan orientasi P3K pada Sekolah Dasar Negeri 1 Jungjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, yang disusun oleh Gina Marliani dari Angkatan 4. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang pendahuluan mengapa orientasi ini dilaksanakan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN. Perubahan yang cukup besar, salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Untuk waktu dan tempat orientasi dilaksanakan, yaitu orientasi dilaksanakan dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 29 November 2023. Orientasi ini dilaksanakan menjadi 2 kegiatan, yaitu yang pertama secara sinkronus dan yang kedua secara asinkronus. Untuk kegiatan sinkronus, orientasi ini dipandu oleh coaching atau narasumber atau widya suara. Lalu untuk kegiatan asinkronus, itu materi disampaikan melalui Google Classroom. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang maksud dan tujuan orientasi ini dilaksanakan. Orientasi ini dilaksanakan dengan maksud peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Dan untuk tujuan dari orientasi ini, yaitu yang pertama tentang pengenalan tugas dan fungsi ASN, dan yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon yang di dalamnya mencakup tentang visi dan misi dari Kabupaten Cirebon. Untuk visi Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan untuk misi Kabupaten Cirebon, yang pertama Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Keempat, Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum
untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Yang pertama, strategi pembangunan daerah disusun melalui kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon antara lain: 1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang atau periode 5 tahunan. Yang kedua, mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Yang ketiga, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah, khususnya pemerintah daerah. Berikutnya tentang manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Manajemen kepegawaian pemerintah perjanjian kerja P3K sesuai ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri dari: yang pertama, penetapan kebutuhan; yang kedua, pengadaan; yang ketiga, penilaian kinerja; yang keempat, penggajian dan tunjangan; yang kelima, pengembangan kompetensi; yang keenam, pemberian penghargaan; yang ketujuh, disiplin; yang kedelapan, pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan yang terakhir, perlindungan. Untuk penilaian kinerja P3K meliputi: 1. Penilaian kinerja P3K sebagaimana dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan di tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Yang kedua, hasil penilaian kinerja P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Yang ketiga, P3K yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja P3K tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari P3K. Selanjutnya, untuk visi misi struktur organisasi tata kerja perangkat daerah SD Negeri 1 Jungjang Wetan. Visi SD Negeri 1 Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon adalah unggul dalam proses dan mutu yang berlandaskan IMTAK dan IPTEK. Untuk visi SD Negeri 1 Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon adalah meningkatkan profesionalisme guru, optimalisasi model-model pembelajaran, meningkatkan excellence service, meningkatkan kerjasama masyarakat, optimalisasi sarana dan prasarana, memberdayakan potensi semua warga sekolah. Itu untuk visi misi dari SD Negeri 1 Jungjang Wetan. Untuk tugas pokok guru sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, pada pasal 13 disebutkan bahwa tugas-tugas guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan. Yang kedua, menyusun silabus pembelajaran.
Yang ketiga, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, menyusun alat ukur atau soal sesuai dengan mata pelajaran. Berikutnya saya sampaikan tentang rencana aksi perubahan dari orientasi ini, yaitu di sini ada 4 kegiatan yang akan saya laksanakan. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran dengan tujuan kinerja guru dan peserta didik. Untuk indikator pencapaian, meningkatkan efisiensi efektivitas pembelajaran. Untuk waktu perolehan dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2022. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan dengan tujuan kinerja yaitu peserta didik. Untuk indikator pencapaiannya yaitu menciptakan situasi belajar yang optimal dengan memfasilitasi, membimbing, dan melatih peserta didik. Dengan waktu perolehan dimulai dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023. Kegiatan yang ketiga yaitu tentang literasi. Tujuan kinerja yaitu peserta didik. Untuk indikator pencapaian, meningkatkan dan membiasakan minat baca peserta didik. Untuk waktu perolehannya yaitu dimulai dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023. Berikutnya kegiatan yang keempat yaitu membuat media pembelajaran dengan tujuan kinerja yaitu guru dan peserta didik. Untuk indikator pencapaiannya, meningkatkan pemahaman peserta didik melalui media pembelajaran. Untuk waktu perolehannya dimulai dari bulan Juli 2022 sampai dengan Juni 2023. Adapun video terlampir di bawah ini. Untuk kesimpulan dari PowerPoint yang sudah saya paparkan, yaitu berdasarkan hasil pembelajaran dan pemahaman proses orientasi sebagai seorang ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun daerah, harus memiliki sikap profesional dalam bekerja. Nilai dasar pegawai ASN pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Korvalus meliputi berorientasi pelayanan atau memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel atau bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis, fondasi untuk membangun Indonesia maju, yaitu dengan mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari PowerPoint saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.